Halo Sobat Pastor. Jumpa lagi dengan kita berdua, Istri saya Foni, saya Riki, di channel Ejak Ejak TV. Oke, pagi ini kita di Situbondo. Kita mau bergerak hari ini, nggak tahu. Kita masih belum ngomongin ini loh. Belum. Kita mau lewat mana? Antara mau lewatnya ke Purwodadi, jadi dari Mojokerto itu ngarah agak atas dikit, atau ke Sragen, jadi kita lewat Ngawi, apa gitu-gitu, Nganjuk. Lewat mana ya? Ya udahlah, nanti kita pikirin. Tapi yang pasti habis ini kita langsung lanjut, masih bersama si Ford 250 ini. Ya wes lah ya, Kita siap-siap dulu ya. Dalam perjalanan Q Journey lebih dekat dengan QJ Motor ini, motor Ford 250 yang kami pakai menggunakan volumas Idemitsu. Keluar dari kota Situbondo, kita langsung ketemu dengan Tugu 1000 km Anyar Panarukan. Monumen ini sesuai namanya merupakan penanda jarak 1000 km jalur Anyar Panarukan yang dibangun pada masa penjajahan Belanda pada tahun 1808 sampai 1811. Nah, yang kita lihat ini dinamai oleh warga lokal Gunung Putri Tidur. Nah, kira-kira Sobat Pastor bisa ngeliat nggak Putri Tidurnya? Dari Panarukan, kita berpindah masuk ke Kecamatan Besuki. Kalau udah ketemu dengan tebing cepit ini, tandanya kita sudah berada di Kecamatan Banyuglugur. Dan sebentar lagi kita akan berpindah dari Kabupaten Situbondo masuk ke Kabupaten Probolinggo, tepatnya di Kecamatan Paiton. Di sini kita bisa lihat sedang dibangun jembatan yang akan menjadi bagian dari jalur tol Probowangi, Probolinggo Banyuwangi, yang nantinya akan menyambungkan seluruh jalur tol Trans Jawa dari Pelabuhan Merak Banten hingga ke Pelabuhan Ketapang Banyuwangi sepanjang 1167 km. Sekarang kita masuk di Kraksaan, ibu kota Kabupaten Probolinggo.
Dan sekarang kita masuk di wilayah kota Probolinggo. Keluar dari kota Probolinggo, kita kembali masuk ke wilayah Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya dari Kabupaten Probolinggo, kita pun berpindah masuk ke wilayah Kabupaten Pasuruan. Dan sekarang kita masuk di kota Pasuruan. Di kota Pasuruan ini, kami sengaja ambil jalan sedikit memutar, karena kami ingin melihat alun-alunnya yang terkenal dengan hiasan payung Madinah yang terletak di depan Masjid Agung Al-Anwar Kota Pasuruan. Cakep ya alun-alunnya. Mungkin touring berikutnya mudah-mudahan bisa kami jadwalkan untuk menginap di kota Pasuruan ini. Keluar dari kota Pasuruan, kita pun masuk ke Kecamatan Bangil, yang merupakan ibu kota Kabupaten Pasuruan. Ini baru kita berhenti dari tadi jalan. Panas. Dan kita nemu es teduh. Panas banget. Hunter. Apa sih? Apa? Anting es tebu dari kemarin, tapi baru dapat sekarang. Oh. Tuh. Jadi kita makan es tebunya, minum es tebunya sambil makan tape. Tape Bondowoso. Tapi belinya di mana tadi? Probolinggo. Jadi sepanjang jalan itu banyak banget yang jualan, jadi kita penasaran. Bilang. Cobalah. Akhirnya es Yes, tebu. Ini es tebu ini kalau minum itu lumayan, selain haus, dahaga juga, lapar juga ketahan, serius. Karena gula. Ya, apa namanya? Tapi teman-teman mesti ingat minumnya ini harus yang fresh. Jangan yang sudah bermenit warnanya sudah berubah, itu udah nggak baik untuk tubuh, udah bisa dibilang udah jadi racun ya. Jadi harus minta yang fresh baru Giling. Wis, kita coba. Ya, susah bukanya. Bukanya susah karena baru gunting kuku. Nah, tapenya lebih kering ya daripada tape kita yang di Padang. Sama kayak itu nggak sih? Yang di Bandung apa namanya? Payem kering, payem juga basah. Ya, lebih kering. Rasanya? Tidak sekuat. Coba aja. Oh ya. Karena kita terbiasa dengan tape yang lembek-lembek itu, kalau yang Tapi dia basah, tapi apa fermentasinya itu kerasa banget. iya. Kan? Ini Kalau yang ini enggak. Lebih top ya. Manis kan? Soalnya dia bilangnya dari tadi itu tape manis. Oke.
Selanjutnya dari Kabupaten Pasuruan, kita masuk ke Kabupaten Mojokerto. Selanjutnya dari Mojokerto, masih dengan Ford 250 dari QJ Motor yang kami pakai, kita berpindah masuk ke Kabupaten Jombang. Oke, sudah jam 1 lewat, hampir setengah 2. Kita sekarang posisi di Jombang, Kecamatan Musikan kalau tidak salah. Dan lapar, terus kita lihat ada warung pinggir jalan, kita makan. Ini saya makan nasi pecel lagi, dan Poni makan Nasi rawon. nasi rawon. Kita sebenarnya kan di Mojokerto itu dari sini juga sih. Nanti persimpangannya itu mau arah yang lewat Nganjuk gitu, terus ke Sragen atau lewat atas, lewat bawahnya Blora itu lewat nanti lewat Bubulan kalau saya tidak salah. Itu ngarahnya nanti ke Purwodadi. Nah, kita pilihannya antara dua itu, dan tadi barusan kita memutuskan untuk lewat nginapnya nanti malam ini di Purwodadi aja. Yep. Karena kita juga belum pernah ke sana sih. Belum pernah nginap di Purwodadi. Nginap ya, belum pernah nginap. Lewat udah. Kalau lewat udah. Di Sragen juga sama sih, cuman karena jalurnya Nganjuk, Ngawi lagi, ya agak males lewat situ, sama malesnya lewat Pantura. Jadi ya kita pilih jalur yang itu, lebih jalan desa lah. Iya. Nah, itu aja update-nya. Sekarang kita makan jajanan. Seperti yang kami bilang sebelumnya, kami memilih jalur yang bukan merupakan jalur nasional. Jadi nggak heran, di rute kali ini kita jadi sering melewati jalur alternatif, jalur pedesaan, dan jalur hutan. Oh ya, di jalur ini kita sempat melintas sedikit di Kabupaten Lamongan, tepatnya di Kecamatan Sukorame, sebelum akhirnya berpindah masuk ke Kabupaten Bojonegoro. Yang di depan kita ini adalah jembatan Luwi Haji Medalem yang melintas di atas Sungai Bengawan Solo. Jembatan ini bukan hanya menjadi penghubung antara Desa Luwi Haji dan Desa Medalem, melainkan juga menjadi penghubung antara Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Jawa Tengah. Dan sekarang kita sudah masuk di Kabupaten Blora. Berhubung dari tadi kita hanya melewati jalur alternatif dan pedesaan aja, jadinya kami jarang menemui SPBU. Indikator bensin sekarang udah kedip-kedip, tapi untungnya ada Pertashop. Saat ngisi bensin barusan, kami baru ingat bahwa permen yang beberapa waktu lalu kamu beli buat dibagiin ke anak-anak, ternyata masih ada sisa beberapa. Jadi kita bagiin lagi aja. Makasih.
Tak terasa hari pun sudah mulai gelap saat kami memasuki Kabupaten Grobogan. Dan saat memasuki Kecamatan Keradenan, hujan pun turun dengan cukup deras yang memaksa kami untuk harus pakai mantel hujan. Hujan turun begitu lebat yang membuat jarak pandang jadi berkurang. Belum lagi jalannya yang banyak lubang, namun tidak kelihatan karena tertutup genangan air, membuat kami nggak bisa kencang. Akibatnya waktu tempuh yang harusnya hanya sekitar 40 menit menjadi 1 jam lebih untuk kami bisa sampai di kota Purwodadi. Gila Sobat Pastur. Purwodadi, banyak dadi. Purwodadi. Kehujanan full. Makin masuk ke kotanya makin lebat banget. Dan sekarang kita sudah sampai di hotel, tapi begitu masuk hotel langsung terobati hujan-hujan kesel-kesel karena hujannya. Karena pertama-tama nih langsung dapat welcome greeting. Wes. Terus dibikinin ini lagi dikata kita pengantin baru apa ya? Buset dah. Kenapa ngomongnya jadi kayak gitu? Iya ya. Nih. Lucky Hotel by Surya Group. Lucky Hotel. Kamarnya nggak terlalu besar tapi cukup. Ininya apa? Ya buat kita yang touring-touring butuh tempat istirahat malam doang. Ini cukup bersih, nyaman, AC-nya dingin, kamar mandinya ada shower, ada air hangatnya, ada lemari juga buat naruh-naruh barang. Nih kita udah ini, ada wastafel, nih. Nah dan tadi itu paling enak itu karena di bawah itu parkir motornya itu di ini. Betul sekali. Indoor. Ya. Jadi dia di lorong. Ya, jadi kita masuk di dalam bagian hotelnya. Jadi yang pasti pertama aman karena parkirnya itu agak ke bagian belakang gedung, tapi tetap masih bagian dalam gedungnya. Terus sudah pasti nggak kena panas dan nggak kena hujan. Ya. Jadi itu yang paling penting buat para petouring. Mobilnya juga di lorong dalam loh. Iya, makanya diusahakan ini kalau motor pasti di dalam, mobil kalau penuh ya di luar. Halamannya cukup luas sih, tapi ya itu seneng banget karena jarang sekali hotel yang memprioritaskan parkir motor. Biasanya parkir motor dibiarin panas-panasan, hujan-hujanan di luar dijemur, yang mobil malah diistimewakan. Padahal kan harusnya motor yang harus jangan sampai hujan panas gitu. Mantap nih Lucky Hotel. Well, kita mau istirahat? Iya, tadi kita udah kenyang juga. Iya, makan dulu. Kita makan tadi dulu sebelumnya. soalnya. Terus habis ini biar beres-beres dulu. Beres mandi, istirahat, dan besok kita lanjut. Besok kita masih seperti gaya hari ini, nggak tahu mau kemana. Kita lihat aja kemana besok. Angin berhembus. Ya elah, angin berhembus. Terbang dong kita kalau angin berhembus. Ya itulah. Oke lah, kalau gitu videonya hari ini kita dari mana tadi kita? Situbondo sampai. Tadi ceritanya lucu. Jadi tadi kan Mas resepsionisnya tanya kan. Kakak dari mana? Dia bilang gitu kan. Dari mana ya tadi ya? Bentar ya Mas. Iya ya Kak. Tapi tadi sambil disuruh tanda tangan apa gitu dulu kan. Ya bentar ya Mas. Dari mana tadi? Saya dari Situbondo Mas. Jadi kayak nge-lag otak. Kamu kan dari Padang? Iya. Maksudnya hari ini. Oh, hari ini itu dari Situbondo. Kalau aslinya dari Padang. Oh gitu ya. Ya bun. Nah gitulah. Kita memang sering banget karena kadang-kadang Otaknya hari ini di kota mana ya? Nah terus besok pagi ini lagi di mana ya gitu. Oh ingatan terakhir itu tuh ada sih di Bali. Masih berasa di Bali. Iya Solo, Bali. Pokoknya ingatnya tuh kotanya Rocio. Oh yang ada event-event QJ motornya. Iya jadi ingatnya itu. Aduh nge-lag banget ya otak. Udah beku karena hujan. Ya setelah udah daripada makin ngaco kita Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Tentunya masih Cek TV. Bye bye. Mati.